Apabila Anda mencari sebuah laptop yang tipis, memakai Intel, yang kencang, bobotnya enteng dan tahan lama, laptop ini adalah tiket buat Anda untuk mendapatkan itu. Ya, tiket. Tipis, Intel, kencang, enteng, tahan. Inilah Asus ExpertBook P9450. Ini adalah Asus ExpertBook. Ini cocok buat Anda yang tidak suka laptop yang berat. Karena ini laptop bisnis 14 inci terenteng di dunia untuk saat ini. Beratnya tidak mencapai 1 kilogram. Kalau ditambah chargernya, totalnya hanya segini. Ini gokil sih. Pertama kami buka, ini sudah kelihatan laptop yang berkualitas. Tidak akan ikut terangkat apabila dibuka dengan satu tangan. Dan ini menggunakan Ergolift Design. Ergolift Design ini secara otomatis membuat jeda bagian bawah ketika laptopnya dibuka. Seharusnya semua laptop berdesain seperti ini, karena kita kadang suka tidak sadar. Kalau kita buka laptop di tempat tidur, tanpa desain Ergolift itu, airflow-nya akan terblokir. Hingga tidak jarang terjadi overheat ketika kita kelamaan main laptop di kasur. Dengan Ergolift Design ini, aman untuk pendinginan. Even untuk di kasur sekalipun. Laptop ini berbahan magnesium lithium alloy atau megeli alloy. Bahan metal ini adalah yang biasa digunakan pada industri penerbangan dan militer. Karena memang magnesium lithium alloy itu atau megeli alloy paling kuat dibandingkan bahan metal lainnya. Ini lebih kuat dari aluminium sekalipun. Walaupun paling kuat, anehnya juga paling enteng. Nanti kita lihat ya ketangguhannya ketika kita lihat dalemannya. Laptop ini juga mendapatkan standar militer 810G. Untuk mendapatkan standar militer itu, laptop ini harus melakukan tes berbagai skenario ketahanan dalam berbagai kondisi yang dilakukan oleh US Military. Standar military 810G ini juga ada di Asus UX331 yang dilindas sama mobil oleh Arif Muhammad. Bodinya ini kecil, jadi apabila Anda ingin menyembunyikan laptopnya, tinggal taruh di bawah kertas A4 aja. Otomatis hilang. Selain itu tebalnya hanya 1,49 cm. Ya, karena bentuk kecil dan tipis pasti ada yang dikorbani. Tapi mitos itu sudah dipatahkan oleh laptop ini. Laptop ini masih ada satu slot full USB. Ada headphone jack, full HDMI, dan micro HDMI. Dan ada 2 slot USB-C yang sudah support Thunderbolt 3. Wah, ini paling mantap. Karena tinggal colok eksternal GPU di rumah, bisa menggunakan GPU yang lebih kencang. Laptop bisnis itu biasanya harus ada LAN kabel. Asus menyertakan di sini kabel adaptor micro HDMI to LAN. Ngomongin soal LAN, laptop ini memiliki standalone chip untuk MAC address yang permanen. Ini untuk security, dan perusahaan-perusahaan butuh laptop macam ini. Dan juga sudah support Intel vPro dan Trusted Platform Module versi kedua. Lalu bagaimana performanya? Laptop ini memakai CPU generasi ke-10-nya Intel. Karena ini termasuk Project Athena, maka sudah memakai Wi-Fi 6. Ya, seperti router yang kami pakai ini, GTX 11000. Dan juga sudah Bluetooth versi 5. Layar ini beresolusi Full HD dengan panel yang memiliki teknologi PSR atau Panel Self Refresh. Panel itu mempunyai memori sendiri yang digunakan untuk menyimpan tampilan statis ketika layarnya tidak ada perubahan. Jadi lebih irit. Oke, sekarang kita lihat software bawaannya. Inilah My Asus. Ada banyak fitur di sini untuk melihat garansi sampai kapan, update, settingan hardware, diagnostik, dan ada application store sendiri. Ada fitur chat, dan ini yang paling kami suka, link to My Asus. Ini bisa sharing screen, bisa menampilkan layar handphone Anda di sini, dan langsung dikontrol pakai mouse. Dan bisa menjadi layar kedua. Wah, ini mantep banget. Dan bisa sharing file. Ada juga Asus Business Manager, ini untuk tambahan keamanan untuk laptop Anda. Kita ke kameranya. Kameranya ini sudah support Windows Hello Face Recognition. Ini aman dan cepat sekali. Lalu apabila Anda takut ada hacker yang akses webcam Anda, maka tinggal tutup aja ini. Dijamin nggak akan ada yang bisa lihat, termasuk kita.
Dan ini contoh videonya. Ini adalah sampel perekaman dari indoor, agak low light sedikit. Walaupun masih siang, tapi ini termasuk kategori low light. Gimana hasil perekaman suaranya? Bagus atau tidak? Silakan komen di bawah. Oke, sekarang ini adalah contoh perekaman suara dari luar rumah. Terdengar ada suara sapu sedikit atau tidak? Dan ini adalah sampel dari perekaman suaranya. Gimana hasilnya? Silakan komen di bawah. Wah, mic-nya oke banget ya. Karena Asus memakai Quad 360 degree far field microphone. Ini ada 4 bolongan di atas layar, khusus buat mic. Dan ini sudah support Amazon Alexa. Sekarang kita ke keyboardnya. Layout keyboardnya ini enak ya, lebar. Dan semua tombol ada di posisi standar keyboard. Jadi Anda tidak perlu penyesuaian lagi untuk berpindah ke sini. Tapi hanya ada satu tombol yang membutuhkan penyesuaian, yaitu ini. Kami beberapa kali tidak sengaja memencet power, padahal mau pijit delete. Ya tidak fatal sih, karena secara default, pencet tombol power adalah shortcut ke sleep. Jadi ya perlu sedikit penyesuaian di sektor itu. Dan enaknya ini sudah berbacklit dengan 3 tingkat keterangan. Dan dengan key travel sepanjang 1,5 mm, ini pun sudah resistansi terhadap cipratan air. Apabila Anda suka ngitung-ngitung dan membutuhkan numeric keypad, Anda bisa mengakses itu dengan mengkonversi trackpad yang besar ini, tinggal tekan di sini, maka berubah menjadi numeric keypad. Ini sih mantul. Oke, sekarang saatnya kita lihat dalamannya. Ini hanya tinggal buka baut-baut di bawah ini, dan congkelnya di mana ya? Oh, ini ada tanda panahnya nih. Tinggal dicongkel, ya, dan terbuka. Wah, ini sangatlah baik, karena mudah membukanya. Nanti kami jelaskan kenapa kami bilang baik. Oke, sudah terbuka. Wah, ini. Dan ini enteng sekali loh. Ini plastik bukan sih? Kami sampai ragu. Ya inilah magnesium lithium alloy atau Megly alloy. Ini sangat kuat karena karakteristiknya tidak seperti aluminium yang kalau dibengkokkan akan bengkok. Tapi magnesium alloy ini tidak. Dan karena memang tidak mudah untuk dibentuk, maka membentuk macam ini dengan bahan magnesium lithium alloy itu atau Megly alloy itu sangat susah sekali. Wah, ini enteng banget. Covernya ini kalau kami timbang cuma 62 gram. Sebesar ini tidak sampai 100 gram. Gokil sih. Oke, ya inilah dalamannya. Entah kenapa kalau melihat dalaman itu seperti memicu sesuatu ya di dalam diri kami. Oke, ini adalah baterainya. Dan ini hampir lebih dari setengah dalamannya ini adalah baterai. Wah, pantesan ini irit banget baterainya. Baterai ini secara tipikal besarnya 4335 mAh. Oh ya, ngomongin soal baterai, untuk laptop merek Asus ini ada opsi untuk skema pemakaian baterainya. Skema-skema ini membuat pemakaian baterai bisa lebih awet. Dan ini speaker Harman Kardonnya. Ya, merek ini yang biasa digunakan di mobil-mobil standar BMW. Coba kita dengar suaranya. Ya, lumayan ya untuk laptop sekecil ini. Nah, bagian yang bisa diganti-ganti atau di-upgrade adalah storage-nya. Ini ada 2 buah M.2 NVMe SSD, yang tiap kepingnya dapat menyimpan data sebesar 1 terabyte. Jadi total ada 2 terabyte. Ya, mempunyai kapasitas sebesar itu sepertinya butuh waktu yang lama, hingga harus di-upgrade. Pun sudah SSD. Ini menggunakan merek Samsung dengan tipe flash memory triple level cell atau TLC. Oke, apa lagi ya? Oh iya, hinge-nya ini. Ini untuk laptop sekecil ini, hinge-nya memakai baut sebesar ini. Dan ada 3 biji pula. Total ada 6 biji baut untuk hinge-nya aja. Pantesan ini mendapatkan standar military grade. Ini sih dijamin kuat banget. Lalu apabila Anda suka sebel masukin HDMI dan takut rusak, Asus ini melindungi dengan plat besi ini. Jadi lebih aman apabila Anda suka geragas memasukkan dan mengeluarkannya. Kok rada? Ya itulah. Lalu untuk mendinginkan CPU-nya menggunakan heat pipe ini dan fan yang rapat sekali buritannya. Apakah Anda melihat ada yang aneh? Ya, heatsink-nya miring. Ini menggunakan tilt heatsink design. Jadi ada penelitian yang baru-baru ini menemukan bahwa kalau heatsink-nya ini dimiringkan 75 derajat, maka lebih efisien dalam menghilangkan panas heat pipe-nya. Ya, kami tidak bercanda. Memang sepertinya tidak masuk akal, tapi penelitian itu beneran ada dan sudah terbukti. 75 derajat kemiringan ini lebih efektif untuk mendinginkan heat pipe-nya. Dan laptop ini sudah menggunakannya. Mantap ya. Oh ya, ini heatsink-nya pun menggunakan aluminium alloy, jadi tidak berat.
Oke, lalu ini motherboardnya. Ada karet macam kapasitor ini, gunanya untuk meredam getaran. Ini semacam shock breaker-nya lah. Jadi lebih nyaman buat motherboardnya. Ya karena shock breaker-nya itu. Jadi dia nyaman. Lalu di antara motherboard dan keyboardnya ini dilindungi graphite sheet. Katanya akan meredam panasnya ini. Ya cuma satu cara untuk tesnya. Kita panaskan dia. Oh iya, ini dikembalikan dulu seperti sedia kala. Apakah masih nyala? Ya masih lah. Oke, mari kita tes kepanasan. Ya, ini game City Skyline. Saat ini belum ada obatnya game ini. Ya kalau sewaktu-waktu kita ditugaskan menjadi gubernur, at least kita tahu seberapa susahnya mengatur orang sebanyak itu. Oh ya, game ini lancar dengan settingan ini. Kami agak terkejut, karena ini game lumayan berat. Oke, setelah lama bermain, ini panas yang dihasilkannya. Di bagian ini masih panas, tapi lumayan minim. Ini karena lapisan grafitnya itu. Oke, overall, laptop ini untuk Anda yang sedang mencari laptop yang tidak membuat berat tangan Anda. Laptop tipis yang tidak membuat tas Anda tebal. Dan lagi, portnya tidak dikorbanani. Ya memang laptop itu ditujukan buat Anda para profesional yang benar-benar membutuhkan laptop pengganti. Karena Anda naik jabatan, atau karena performa laptop Anda untuk video conference di rumah kurang maksimal, ini adalah laptop yang Anda cari. Dan yang paling penting, memakai prosesor Intel. Intel. Nggak boleh curang, Tel. Email. Bukan Intel, woi. Adah.